wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah SAW menegaskan barang siapa yang memisahkan antara anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkan orang yang memisahkan itu dari siapa yang ia cintai di hari kiamat. Dan pada hari Sabtu yang lalu saya sudah bahas sampai tanasub atau kaitan hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 223 ya. Dan sudah sampai kaitan juga dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa alal waris misla dalik atau mislu dalik ya. Dan nah posisinya sampai di sini kemarin pada hari Sabtu yang lalu. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Jadi mengandung dan menyusui minimal 30 bulan. Jadi kalau mengandungnya 10 bulan, menyusuinya 20 bulan. Tapi yang paling sempurna di luar hamil, menyusui itu 2 tahun. Itu paling sempurna. Tapi kalau tidak bisa menyempurnakan persusuan, wa in aradtum antas tarbi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Tapi kalau kamu punya keinginan untuk menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Jadi yang menyusuinya harus dibayar, harus digaji. Jadi abong kena ikhlas, itu diberi. Jadi ikhlas itu tidak ada kaitan, ikhlas itu tidak ada kaitan dengan upah. Urusan ikhlas atau tidak itu dia dengan Allah. Tapi kalau urusan upah antara sesama manusia, jangan dikira kalau ikhlas teh itu diberi duit, dah ikhlas ieu. Kang Jajang ngajar bahasa Arab di Al-Muhajirin, ikhlas itu diberi naon. Itu tanggung jawab yang belajar. Mere duit kanu ngajar, rek ikhlas rek henteu urusan Jajang nama. Kang Jajang ngurus ngajar mah ikhlas kepada Allah, rek dibere upah rek henteu, itu urusan ikhlas. Tetapi tanggung jawab yang belajar kepada yang mengajar itu harus bayar. Karena belajar itu kata Imam Syafi'i, nasihat dari gurunya, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku tidak akan mendapat ilmu illa bisittatin kecuali dengan 6 dakain, cerdas, hirsin, keinginan sungguh-sungguh, hirsin keinginan keras, wajtihadin usaha yang sungguh-sungguh, wabul gotin mere biaya. Jadi biaya itu ada ya. Kemudian wa irsyadul ustad, petunjuk guru. Nah, sama dengan menyusui, yang menyusui anak itu ikhlas. Tetapi yang punya anak ada kewajiban untuk memberikan upah kepada yang menyusui, dan itu digariskan di dalam Al-Quran, idza sallamtum ma ataitum
bil ma'ruf. Ayo urusan rek mere sabarahana mah terserah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan wa in ta'asartum fasatur diulahu ukhra. Ya, kalau punya kesulitan, susukan kepada yang lain dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi memberikan upah. Dan itu ada konsekuensi kalau menyusukan. Jadi kalau menyusukan kepada orang lain itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Menjadi mahram. Jadi kalau kita mengangkat bayi atau mengangkat anak orang supaya itu bisa dikawin ku bapana, kan kadang-kadang ibu gitu, lamun bisa dikawin ke ku bapana, kan lamun teu mahram mapan boleh kan? Jadi ibu ngangkat anak orang lain, bapana bogoheun diurus ti leutik, ai bikeun ai gede dibikeun ka batur. Lamun bah mending kan dikawin, kan boleh. Kecuali kalau disusukannya kepada siapa? Kepada yang bikin mahram. Umpamanya disusukan kepada adik yang punya bayi kan, adik ada yang punya bayi kita susukan. Nah itu kan statusnya jadi keponakan, jadi bibi, jadi tidak boleh bapaknya mengawini. Karena apa? Yahrumu minar rodoah ma yahrumu minal wiladah. Mahramnya karena persusuan itu sama mahramnya dengan turunan atau dengan melahirkan. Jadi bibi na temenang, saudara na temenang, siapa lagi? Nenek na temenang, aki na nenek na, dan itu sabonoroyot jadi mahram. Makanya persusuan itu harus dimusyawarahkan. Kadang-kadang kan budak cerik tetangga karunya datangan susuan gitu ku tetanggana teu dibejaan persusuan, karena itu menimbulkan mahram. Cuman persusuannya terbatas, yaitu tadi batasannya adalah 2 tahun. Jadi lamun nyusunya geus 20 tahun mah kenapa ada pertanyaan begitu? Ketika siaran dulu saya membahas ayat dan hadis ini, ada seorang ibu datang setelah siaran, Pak Ustadz, bagaimana ya? Meureun suami saya jadi haram. Kenapa Bu? Kata apa tadi Pak Ustadz cenah lamun menyusui jadi mahram. Nya ceng teh lamun menyusui mah jadi haram. Sane suami abdi mah sok menyusui. Menyusui ka saha? Ka ibu-ibu dulu terang-terangan efeknya eta kebiasaan ka istrina. Eta mah teu naon Bu, teruskeun we. Karena yahrumu minal bajaah. Jadi yang haram itu apabila menyusuinya sebelum 2 tahun. Iya mapan geus 20 tahun leuwih jeung suami itu. Eta mah mangga teruskeun we jeung eta. Lanjutkan kata Pak Toto, melanjutkan. Jadi hubungan persusuan itu sama dengan nasab atau turunan karena kelahiran. Oleh karena itu perlu musyawarah. Makanya marga itu perlu. Saya bahaskan di YouTube. Jadi perlukah marga, mempelajari marga? Itu perlu. Sebab bisi nikah jeung mahram gara-gara teu
tahu turunan. Ta'allamu min ansabikum, pelajarilah turunan ke atas marga atau apa, pokoknya mah ta'allamu itu harus dipelajari, harus dikaji. Saya ini turunan siapa? Dari kakek saya Ahmad Satibi, bapakna Muhammad Karta, bapakna deui Muhammad Ilyas, bapakna deui Muhammad Ibrahim, dan terus sampai dalam Cianjur. Kemudian ibunya, neneknya siapa dari nenek, kalau dari bapaknya bapak, kalau neneknya ibu saya Nana, itu ibu ya. Tapi kalau istri kakek namanya Lasmini, putra Anu, sampai ke 35 Syarif katanya. Nah, itu harus tahu. Jadi supaya marga itu harus tahu, ulah jangan sampai paremen obor. Ta'alamu min ansabikum. Untuk apa? Untuk silaturahim. Jadi supaya jangan sampai terjadi perkawinan sesama saudara. Di Sunda mah ulah paremen obor gitu. Lamun di Padang mah udah biasa hafal marga. Kalau di Saudi apalagi ya. Kalau di Arab itu harus hafal marga. Dan ini juga dengan turunan nasab menimbulkan persusuan. Jadi pemisahan antara anak dengan ibunya bisa saja secara fisik karena urusan persusuan. Dan secara fisik itu menyusui kepada yang bukan ibu. Namun pemisahan semacam ini hanya dari sudut fisik. Sedangkan kasih sayang ibunya harus tetap menyatu. Jadi walaupun anaknya dipisah, disusukan kepada orang lain, kasih sayang ibu harus tetap menyatu. Demikian pula jika seorang ibu tidak punya air susu, kan ada kan melahirkan susuna saat bulan, ada ya. Nah, jadi itu disusukan ke ibu yang lain, atau ari ayeuna disusukan ke sapi. Nutri namanya? Aika sapi teh bukan nutrisi, naon karena formula. Formula. Makanya saudara sesusuna dengan sapi itu. Kan darah daging itu. Menyerap air susu itu darah daging ya. Jadi kalau ke ibunya darah daging ibunya, kalau ke sapi ya darah daging sapi. Makanya ada pengaruh kalau yang paling penting tuh begini, disusukannya boleh siapa saja termasuk kepada sapi, tetapi kasih sayang ibunya jangan dipisah, jangan dipisahkan. Jadi walaupun menyusukan, jangan dibalik teh kieu, air susu mah air susu ibu, tapi kasih sayangnya dipisah. Kumaha contohnya? Nyata air susu ibunya disimpan di kulkas, ibunya pergi gitu, menyusukan pembantu. Jadi yang kasih sayangnya pembantunya, ibu nama cuman memberikan secara fisik, tetapi kasih sayang tidak tersalur. Justru yang diharapkan tenanaun air susu nama, air susu sapi juga, air susu siapapun, tetapi diharapkan ibunya. Jadi kalau 2 tahun tadi diharapkan si anak itu tetap berada di bawah klonan ibunya, walaupun air susu yang mana.
Jadi bukan sebaliknya, air susu sendiri yang diberikan pada anak, tapi yang memberikan bukan ibu. Makanya tidak sedikit lebih sayang, lebih dekat kepada ibu pembantu daripada ke ibunya sendiri. Cara demikian itu menimbulkan pemisahan secara non-fisik. Walaupun darah dagingnya sang ibu yang diisap bayi. Makanya wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi prinsip takwa tetap dipegang teguh, yang menjaga diri dan keluarga. Jangan sampai ada dampak negatif pada siapapun. Pengasuhan anak mesti berdasar takwa. Tanggung jawab semua pihak juga berdasar takwa. Jadi harus berprinsip atas dasar takwa kepada Allah. Makanya wasiat para khotib selalu takwa. Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Walaupun sekarang para khotib ada yang mengubah. Usini bitaqwallah wa iyyakum. Aku bersiawat kepadaku dan kepada kalian. Tetapi kalau berdasar hadis, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian. Takwa kepada Allah, tidak wa iyaya lagi. Jadi kalau wasiat atau nasihat mah kepada orang lain, khutbah itu nasihat kepada orang lain. Ai diri sendiri kumaha? Perubahan sikap. Makanya saya kritik. Itu dari mana? Saya tanya di YouTube, sok saha mana eta dalilna? Usini bitaqwallah. Karena yang saya temukan di dalam hadis itu usikum bitaqwallah. Sama halnya, cuman belum direkam di YouTube. Begitu datang di Madinah, di Jeddah, sujud syukur. Begitu turun pesawat kan, jamaah haji, jamaah umroh, sujud syukur. Yang saya tanyakan dari mana itu dasarnya? Kenapa begitu datang ke tanah Arab itu sujud syukur? Dalilnya dari mana? Apa Rasul datang ke Mekah sujud syukur? Kan enggak. Rasul perjalanan dari Dzulhulaifah sampai ke Ditua itu 8 hari. Datang sampai ke Ditua, sholat maghrib dan isya karena itu malam, kemudian istirahat di Ditua. Untuk sujud syukur lah. Dan besoknya baru umroh. Jadi nginap dulu di Ditua, baru besoknya umroh. Dari Ditua ke Masjidil Haram kan 3 kilo. Sekarang sudah bersatu jadi masjid juga, jadi Bab Abdullah. Jadi tidak yang jadi persoalan itu sujud syukur itu dari mana? Ya tapi kan kenikmatan. Kenikmat itu kan harus ada dalil. Nah itu kalau ibadah, karena kudu ani manasikakum, manasikaji. Jadi ya kita apapun yang muncul saya pertanyakan, kemudian saya soroti. Kembali ke tadi, takwallah, usikum bitaqwallah. Jadi bukan usini ya. Takwa utamanya menjaga diri dan semua pihak, menjaga diri dan semua pihak, karena takwa itu al-ittiqa wal hifdu, menjaga diri dan semua pihak dari dampak negatif, baik negatif duniawi maupun ukhrawi. Dan di sini dikatakan dari bahaya apapun, maka harus tetap dijaga ketakwaan keluarga itu. Takwa kepada Allah juga menjaga hubungan baik dengan Allah. Jangan sampai melanggar aturannya, serta menjalankan segala syariahnya. Makanya ada yang menafsirkan takwa itu
imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ditekankan pula perintah takwa pada ayat ini sebagai dasar pembangunan keluarga. Jadi wattaqullah banyak ya di dalam ayat itu. Pemisahan antara bayi dengan ibunya karena persuan juga mesti semua pihak berdasar takwa. Jadi ibunya juga tadi berdasar takwa, walaupun tetap kudu diburuhan ibu dan menyusui itu. Oleh karena itu, walau secara fisik bisa dipisah sebelum usia 2 tahun, asalkan berlandaskan takwa dan tetap menjalin kasih sayang, itu boleh dipersilahkan. Jadi artinya kaitan dengan ayat ini bukan seperti apa yang diancamkan oleh hadis. Barang siapa yang memisahkan antara anak dengan ibunya maka dipisahkan di hari kiamat. Jadi bukan yang diancam oleh hadis kalau pemisahan semacam tadi karena persusuan, karena mungkin diangkat sebagai anak angkat, diangkat oleh sebagai anak angkat itu bisa oleh orang lain, bisa oleh kakek neneknya seperti Pak Dedi ngangkat cucunya jadi anak angkat sehingga ngurus cucu ini. Pak Dedi mengurus cucu, tapi mantep ngurus cucu. Karena cucu mah ayah bapana, ayah indungna, urusan tanggung jawab ayang tenang. Bagus ya. Asal tidak boleh dipisahkan dengan kasih sayang. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ingatlah sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu mesti yakin dan disadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua pihak. Dia maha tahu apapun yang diperbuat manusia, baik perbuatan lahir maupun batin. Oleh karena itu niat, ucap, sikap, dan perbuatan dilakukan secara waspada. Jika melanggarnya akan berdampak negatif pada hari nanti. Jadi jika dikaitkan dengan ayat ini, pemisahan anak dengan ibunya itu ada yang bersifat fisik, ada pula yang bersifat non-fisik. Pemisahan fisik adalah dijauhkan lokasinya antara anak dengan ibunya sehingga mereka tidak bisa bertemu. Ada pula yang dipisahkan non fisiknya saja, sedangkan mereka secara fisiknya bisa bertemu, dibawa siapa saja tetapi bisa bertemu. Contohnya anak yang diadopsi dibuat tidak kenal dengan ibunya, itu harus diingatkan. Di Riung Bandung itu ada yang ketika lahir karena ada yang di Riung Bandung itu tidak punya anak, diambil dari ibunya ketika lahir, diurus, dan sampai sekarang anak itu sudah SD. Saya tanya, suka bertemu dengan ibunya? Suka, tapi tenyahoen si anak nanti ibunya. Kan itu kasihan. Saya ingatkan, itu tidak boleh sepanjang masa seperti itu. Ibunya harus tetap tahu. Jadi ketika ibunya bertemu, cuek-cuek saja. Dia malah dianggapnya pembantu kan ibunya. Diutuh etah itu oleh anaknya. Nah anaknya nggak masalah karena memang tidak tahu. Tapi itu tidak Islam. Cara yang demikian. Karena ibu angkat tetap statusnya ibu angkat, ibu kandung, jangan dibohongi. Pemisahan secara sengaja yang menimbulkan pemisahan mereka itu yang berakibat buruk, sedangkan yang tidak dipisahkan non fisik walaupun tempatnya berbeda
maka tidak akan menimbulkan negatif. Dan pemisahan itu farraqallah, kembali kepada hadis tadi. Orang yang memisahkan itu farraqallah, Allah akan memisahkan. Jadi orang yang memisahkan anak dengan ibu kandungnya, maka Allah akan memisahkan pula. Ini merupakan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung, maka Allah memisahkan orang tersebut. Sekaligus sebagai ancaman terhadap pelaku, yang sekaligus mengandung larangan. Ada ulama yang berpendapat pengecualian jika ibunya itu ridho untuk dipisahkan. Namun menurut Ibnu Arabi bersifat mutlak haramnya memisahkan ibu dengan anaknya. Orang yang memisahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan pula bainahu wa baina ahibbati, antara dia dengan orang yang ia cintai. Jadi orang yang memisahkan antara anak dengan ibu kandung akan dipisahkan di hari kiamat dengan orang yang dicintai. Dan ada yang mengatakan bainal ahibbah, ada bainal ahibbah, ada baina ahibbati, yang prinsipnya orang yang sangat ia cintai. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Jadi ancaman ini akan berlangsung di hari kiamat, bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung akan dipisahkan Allah dari siapapun yang dicintai. Di hari kiamat bisa saja orang yang berteman saling mencintai menjadi saling memusuhi akibat perbuatan mereka sendiri. Dalam hadis ini tersirat bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung bakal dijauhkan dari teman, keluarga, atau siapapun yang dicintai. Jadi jelas teman mereka menjadi musuh akibat perbuatan masing-masing. Allah berfirman, ahillah yaumidi ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa. Makanya tadi wattaqullah. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa mah bisa dipisahkan, bisa jadi musuhan. Ayat ini memberikan peringatan bahwa di hari kiamat teman bisa menjadi musuh akibat perbuatan masing-masing. Orang yang bertakwa itulah yang temannya saling memberikan pertolongan, saling memberi syafaat. Firman Allah juga, fa'idha ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Maka apabila datang suara yang memekakan, yaitu hari ditiupkan sang kakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibunya dan dari bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka itu pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Jadi karena saking sibuk dengan kejadian hari kiamat, orang berlari dari saudaranya, ingin bertemu dengan saudara, begitu ketemu tewau. Ingin bertemu dengan ibunya, begitu bertemu tewau, sibuk. Ada juga memang saling masing-masing saling cuek, saling bermusuhan. Kalau di masa persidangan di akhirat itu bisa terjadi demikian, bukan saling bela. Ya, akibat perbuatan manusia selama di dunia yang tidak berlandaskan takwa. Orang yang memisahkan kasih sayang ibu dengan anak, maka dipisahkan dari siapapun yang ia cintai. Itu adalah tahlil atau syarah hadis. Sekarang kita lihat takwilnya.
seperti biasa kita kaji hadis dalam 7 tak. Ini tak ke-6 takwil. Hadis ini utamanya mengancam orang yang memisahkan anak dari kasih sayang ibunya, yang mengandung perintah dan larangan. Perintah agar seorang anak tetap berada di bawah kasih sayang ibu. Sedangkan yang dilarang adalah melepaskan anak dari curahan kasih sayang ibu. 2. Ancaman dengan dipisahkan hari kiamat dengan yang dicintai bagi orang yang memisahkan anak dengan ibu, mengingatkan umat bahwa kiamat itu kiamat itu dibutuhkan orang yang dicintai. Jadi hari kiamat itu merupakan hari yang membutuhkan pertolongan sesama teman. Ya, jangankan sidang di hari kiamat, sidang di dunia aja kan banyak butuh teman. 3. Orang yang dipisahkan dengan yang dicintai pada hari kiamat merupakan penderitaan yang tiada bandingannya. Ditegaskan dalam Al-Quran seperti dikutip pada ahli hadis tadi, ya. Manusia ada yang menjadi musuh sesama yang ia cintai. 4. Agar di hari kiamat bisa tetap bersama orang-orang yang dicintai, maka perlu menempuh langkah pertemanan selama di dunia dengan orang yang soleh. Karena kalau dengan orang yang tidak soleh, temannya jadi musuh. Makanya supaya kita sama-sama di akhirat kelak berteman, nah, seperti sekarang kan kita satu grup majelis taklim Baitur Rahim, sesama anggota majelis taklim. Baheula teh urang ngaji babarengan di Al-Muhajirin, maka di hari kiamat juga bakal babarengan. Kalau saling mencintai, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsekuensinya kalau tidak menjalankan, maka ditanya di hari kiamat, "Loh kok kenapa? Ibu atau bapak kan dulu kita sama-sama. Kenapa kok ibu dan bapak berada di neraka?" Jawabannya, "Iya, baheula teh saya sok ngajak baik, tapi saya nanti baik. Baheula saya tuh suka melarang berbuat jahat, tapi sayanya suka berbuat jahat." Jadi dipisah lagi. Jadi bisa terjadi teman itu menjadi musuh. Dan kan antara penghuni neraka dengan penghuni surga itu kan berkomunikasi. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Qaf, dan di dalam berbagai surat yang lain itu diterangkan antara ahli surga dengan ahli neraka itu bisa komunikasi. Sampai di surat Al-A'raf dikatakan, "Afidu minal ma." Sakecret we air abdi teh haus ceuk ahli neraka. Sakecret saya haus. Kok ente mah enak-enak minum di surga. Saya di neraka, saya haus, ingin minum, sakecret ingin minum. Kata ahli surga, ya bukan tidak mau bantu, tapi itu sudah diharamkan. Rek memahami kena ke ahli neraka. Jadi tidak bisa dilempar juga tidak akan sampai. Itu penderitaan antara ahli surga dengan ahli neraka. Ahli surga itu nikmat, menikmati apa yang ia perbuat. Ahli neraka itu menderita, dan itu satu sama lain saling saling merasakan. 5, perbuatan selama di dunia itu sangat berkaitan dengan nasib di akhir zaman. Jadi perbuatan yang buruk akan berakibat buruk pada hari kiamat. Oleh karena itu, berbuat baiklah selama hidup di dunia, agar nasib di akhirat menjadi baik. Tatbiknya,
sayang ibu terhadap anak perlu tetap dipelihara sejak dilahirkan, utamanya berdasar beberapa ayat yang dibahas di dalam tahlil hadis tadi. Pertama, mendoakan agar dilindungi dari berbagai bahaya. Itu kan ketika dilahirkan kita doakan kan, a'udzu bikalimatit tamah min syaiton lama wa min ainin amin syaitonin wahamatin wa min ainin lama. Kita doakan apabila bayi lahir itu, doanya sudah saya kirim lewat WA kemarin ketika Pak Daud incuan, hanya doanya saya kirim itu. Dan sudah kita bahas ya doanya, dan diperdengarkan kalimah-kalimah thayyibah. Walaupun ada yang mengatakan adan, tapi adan itu hadisnya dhaif, artinya kalimah thayyibah apapun. Bayi yang baru lahir itu diperdengarkan bacaan Al-Quran, kalimah thayyibah, supaya telinganya itu mendengar. Ya, tentu kebanyakan bicara untuk incu ya. Untuk anak mah ada nanti. Jadi kebicara untuk incu. Kemudian yang kedua menyusui hingga berusia 2 tahun. Tapi kasih sayangnya sampai 2 tahun. Tidak boleh dipisahkan. Atau 30 bulan dengan yang dikandung. Kemudian menyapihnya ketika usia 2 tahun. Dan hadisnya nanti kita bersambung setelah tamat kajian hadis ini adalah ketika usia 7 tahun. Hadisnya kita akan bahas. Jadi di Al-Muhajirin ini kita bahas hadis tarbawi. Sejak mengandung, melahirkan, 7 hari kita bahas. Kemudian dari 7 hari 2 tahun. Dari tahun sampai 7 tahun. Nanti dari 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun sampai usia nikah. Usia nikah sampai 40 tahun. Dari 40 tahun nanti tanggung jawab terhadap orang tua terhadap tanggung jawab terhadap orang tua. Jadi dukat dengan sabaraha tahun deh bahasannya. Habis ini sehingga kapan ngancam menyapih ya. Kemudian jangan membuat kesulitan dalam hadis kan, tudor, jangan membuat kesulitan siapapun, harus membuat ketenangan, melindungi baik lahir maupun batin. Kemudian jika dikaitkan dengan tanggung jawab orang tua terhadap bayi usia 7 hari, maka hadis tentang kasih sayang ini sebagai kelanjutan. Oleh karena itu seorang ibu mesti berlanjut mencurahkan kasih sayangnya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah di atas sampai usia 2 tahun. Anak itu berada di asuhan ibu. Hanya bisa menyapihnya atau terpisah itu bisa anaknya sudah berusia 2 tahun. Makanya wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahran itu tersirat mun bisa mah ulah waka hamil anaknya can 2 tahun mah. Karena kalau hamil kan harus disapi anaknya. Kan seorang ibu yang hamil tidak sehat menyusui anak. Makanya diusahakan hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, program bagi yang mau punya anak lagi, diusahakan jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain minimal 30 bulan. Minimal, kalau bisa mah lebih. Dan itu ternyata asal ada usaha. Asal ada usaha di program bisa. Di program bisa ya. Jadi kalau saya dengan kakak-kakak itu bedanya 3 tahun.
Jadi kalau dengan kakak-kakak saya itu, jadi kakak saya itu ada 3 yang masih hidup, tuh jaraknya dari kakak pertama ke kedua ke ketiga saya ke 4 saya pun Islam tuh rata 2 tahun. Padahal hal itu mah can aya kabeh, tapi bisa ngatur gitu. Ya. Jadi bisa ngatur teh bukan berarti kudu pere hubungan suami istri. Hubungan suami istri mah tetap mah hanya bikin enak. Yang 30 bulan tuh bikin anaknya. Ya. Kalau bikin enak memang terus saja. Bikin anak minimal 30 bulan. Kemudian 3, bila terpisah karena perceraian, tetap berbaik-baik sesama. Jangan sampai anak jadi korban diakibatkan oleh perceraian ibunya. Jadi anak tidak boleh jadi korban dengan perceraian ayah ibunya. Seorang suami yang bercerai dengan istri, doakan mantan istrinya semakin soleh. Jadi kalau terjadi perceraian, kan bisa terjadi perceraian mah. Makanya dibahas di dalam Al-Quran. Tapi kan cenah perceraian teh yang halal tapi dibenci. Tapi kan hadisnya doi pertama tong dianggo. Abgodul halal ilallah at-tolak. Yang paling dibenci barang halal, dibenci Allah adalah tolak. Itu hadis doib, jangan dipakai. Jadi perceraian itu tidak dibenci asal dasarnya jelas. Namanya menderita seumur-umur. Bahkan saya menemukan ada yang konsultasi itu sudah berpisah ranjang selama 20 tahun. Saya tanya, kenapa bisa panjang? Dan cenah hararese bercerai teh kebetulan tentara. Jadi tidak dapat izin terus, capek mau bercerai teh ya tentu nama bisa weda untuk rukun. Nah ini saya bilang aturan tentara teh kudu diperbaiki itu. Perceraian itu. Jadi kan polisi dan tentara harus izin komandan. Jadi kebetulan suami istri, suaminya tentara, istrinya juga tentara, mau bercerai tuh sulitnya amat pusingnya. Jadi berpisah. Nah di dalam Islam itu ada. Nah maka apabila perceraian terjadi, anak jangan dikorbankan. Kalau ternyata anak ikut bapaknya, doakan ke ibuna dari kejauhan. Semoga anak saya yang ikut ke bapaknya diurus secara baik. Semoga bapaknya soleh. Semoga bapaknya jadi kaya raya. Doakan begitu. Semoga bapaknya yang mengurus anak teh jadi kaya raya. Makanya ketika saya berdoa begitu, usulkan begitu, bertanya, loh kok bapak, kumaha minantunu sakitu goreng mencerai anaknya kok doakan? Ya saya bilang kan saya punya incu di situ. Incu saya kan ikut, saya bilang ke bapaknya. Lamun bapaknya jelek, lamun bapaknya bangkrut kan kasihan incu saya. Makanya saya demi sayang kepada incu bapaknya didoakan sing soleh, sing boga pamajikan deui nu alus, sing inung terenanya aheun. Saya bilang begitu. Dan begitu pula ke anak saya, doakan seperti itu. Jadi kalau dibawa ku bapana, doakan sing soleh, sing bahagia, sing tenang. Dan begitu pula suaminya, apabila ikut ke ibunya, doakan ibunya sing sejahtera, sing baik, sing kaya, sing soleh. Jadi jangan mendoakan jelek kepada orang jelek juga. Karena kalau mendoakan jelek kepada orang jelek, kejelekannya bisa menimpa kepada kita. Rasul kan pernah ketika sahabatnya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian Bilal disiksa oleh Ammar bin Yasir, Rasul mendoakan,
Allahumma an si anu, Allahumma an si anu, kutuklah si anu, kutuklah si anu. Turun kan surat Ali Imran 128. Laisalah ka'an. Alaihil amru, bukan urusanmu. Apakah Allah akan menyiksa mereka? Apakah Allah akan mengampuni mereka? Bukan urusanmu, kata Allah. Sehingga Rasulullah berhenti dari kunutnya itu. Kan ketika kunut, Allahumma an, kutuklah si anu itu Rasulullah itu ketika kunut. Bukan hanya subuh, kunutnya setiap akhir sholat. Dan itu hanya 1 bulan Rasul. Tidak boleh, tidak mendoakan lagi Rasulullah. Tidak mendoakan lagi kejelekan. Walaupun orang kafir sudah jelas. Fa innahum dolimun. Walaupun orang kafir, fa innahum dolimun. Kecuali kalau benar-benar dolim kepada kita. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dolim, surat An-Nisa. Kalau mendolimi kita, kecuali kalau berbuat mendolimi siapapun, jangan. Oh ya, kaum muslimin sekarang didoakan sambung segala macam jelek-jeleknya. Jangan didoakan sambung supaya masuk neraka segala macam. Suruh bertobat, dihukum tetap dihukum. Tapi jangan mendoakan kejelekan. Kemudian bila terpisah karena perceraian, tetaplah baik-baik sesama. Jangan sampai anak itu jadi korban yang tadi ya. Saling mencintai, saling menyayangi. Dan bila terpisah karena wafat, maka bawa anak ke nasab atau turunan, jalur atas maupun samping, keluarga besar. Mereka jangan sampai tidak tahu keluarga. Jangan sampai pada menobor tadi. Ini hadis yang saya kutip tadi. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Fa inna silatarrahim mahabbatun fil ahli, masratun fil mal, mansa'atun fil asar. Belajarlah dari nasab kalian yang menyambungkan tali silaturahim. Sungguhnya silaturahim itu mendatangkan kecintaan keluarga, menyebarkan harta. Dengan silaturahim itu kan bisa menyebarkan harta, bisa bisa manfaat ya, bisa manfaat bersilaturahim itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika perpisahan karena adopsi, pengangkatan anak seperti tadi yang saya sebut, maka tetap kenalkan dengan ibu kandung dan bapak kandung. Tetap walaupun anak itu kita adopsi, kita angkat sebagai anak angkat kita, tetap mereka harus tahu ayah ibunya. Karena ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi wa ma ja'ala ajwajakum allaitu udahiruna minhunna ummahatikum. Dan ini ud'uhum li abaihim. Jadi bapaknya mah tetap saja. Bapaknya disebut bin nama, jangan sampai bin kita. Kan sekarang adopsi itu di notaris disebutkan bin anu, sehingga ketika kawin oleh ayah angkatnya itu tidak boleh, harus tetap. Di dalam ayat ini tersirat dibolehkan adopsi atau anak angkat. Kedua, ayah ibunya harus tetap tahu anak yang diangkat. Tiga, panggil anak angkat itu dinasabkan kepada ayah ibu, jangan melupakan orang tua asli. Kemudian kasih sayang ayah dan ibu kandung tetap disalurkan. Nah, jangan membuat kebohongan terhadap anak. 7, anak angkat tetap statusnya anak angkat, tidak menjadi anak kandung. Kemudian 6, tetap harus bertemu karena dipisah di akhirat. Kalau dipisahkan dari mereka,
Jadi hadis ini mengandung perintah. Bila ingin bertemu dengan yang dicintai di hari kiamat, kita harus saling tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi. 7. Satukan kasih sayang. Bagaimanapun ya, anak itu dengan ibunya jangan dipisahkan. Karena tarol mukminin fi tarahumihim wa tawadhim itu bagaikan satu jasad kaum muslimin itu. Oleh karena itu setiap mukmin akan selalu saling menyayangi, saling mengasihi. Mereka juga tidak mungkin memisahkan sesama yang dicintai. Jadi kalau saling kasih sayang, maka di akhirat kita akan menjalin kasih sayang sesama. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, jam 5:59 pas saya akhiri kajian hadis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan, mangga sambil nunggu sholat isyraq.